umat. Om Swastiastu. Inggih Bapak Ibu hadirin peserta sosialisasi pada pagi hari ini, suksemo bagi peserta yang telah hadir. Kenapa acara ini kita selenggarakan? Acara ini sangat penting sekali karena niki akan merupakan suatu proses dalam pelaksanaan musrenbang kita, dan pada saat ini adanya aplikasi baru yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang mana alur usulannya nike sama seperti sebelumnya, karena nike sudah mempedomani Permendagri 86 tahun 2017. Kami harap aplikasi yang baru niki tidak merupakan menjadi permasalahan dari Bapak Ibu ring desa, karena secara alur pikir nike sama dengan aplikasi sebelumnya, Kemudian yang mana alur verifikasi usulan nike sama seperti umum, yaitu pertama desa kelurahan melakukan input, yaitu merupakan hasil musrenbang desa. Kemudian selanjutnya usulan tersebut akan mengalir dan diverifikasi oleh mitra Bapeda. Selanjutnya verifikasi kecamatan, yaitu merupakan proses dari musrenbang kecamatan. Selanjutnya data nike akan mengalir ke OPD tujuan. Selanjutnya akan diverifikasi oleh TAPD. Selanjutnya usulan yang dimaksud akan mengalami penilaian apakah disetujui atau tidak seperti nike. Kemudian dalam sosialisasi niki nanti teman Tiang secara teknis akan menjelaskan seperti apa alur pikir dari perencanaan aplikasi nike dan bagaimana cara masuk step by step nanti akan dijelaskan oleh teman Tiang. Nike satu terkait aplikasi. Kemudian agenda kita hari ini nike satu terkait aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu kami menyampaikan juga terkait untuk persiapan musrenbang kecamatan, Jadi kita sudah menyusun agenda kerja. Jadi dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, mungkin saudara awal ini kita yang sampaikan mangde untuk musrenbang kecamatan pada masing-masing kecamatan seperti tahun-tahun sebelumnya sudah melaksanakan pra musrenbang seperti ini. Dan untuk pelaksanaan musrenbang kecamatan akan kami selenggarakan secara Zoom. Jadi sama seperti tahun lalu, yaitu melalui Zoom dengan break room meeting. Jadi setelah sesi pembukaan, selanjutnya akan dilaksanakan forum di masing-masing kecamatan melalui break room meeting. Jadi di sana nanti akan ada sidang pleno, kemudian sampai mungkin Ampura sebelum Pak Kepala Bapeda, waktu mohon dipersilakan. Mohon izin Bapak Ibu yang Titiang hormati, setelah diantarkan WAWU, Titiang bermaksud menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan agenda pada hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kita hormati Bapak Ibu perangkat daerah Kabupaten Gianyar atau beliau yang mewakili yang sudah hadir, turun terima kasih telah bisa mengatensi acara hari ini. Yang kita hormati
para perbekal, lurah, nggih. Ampura pang banget sing Bapak Ibu tarkan oleh rekan kami dalam rangka agenda hari ini, Titiang pertama mengaturkan terima kasih ring Bapak Ibu sareng sami sampun sida bergabung secara virtual dalam rangka Titiang mengkomunikasikan, mensosialisasikan. Diharapkan bisa kita semua mengimplementasikan dalam skema perencanaan pembangunan di daerah. Nah, sebagai ilustrasi mangda kewikanin sareng sami, agenda niki tentu tidak terlepas dari arahan pemerintah pusat, pemekasnya nih Kementerian Dalam Negeri, saya memberikan arahan kepada kita, pemerintah kabupaten, manda sida mengintegrasikan, maka kami aplikasi perencanaan sana sampun kesiagang oleh pemerintah pusat. Nika sampun kemargiang do asasi sana sampun lintang. Yang bulan Januari kita diberikan arahan sampun kendan ring pemerintah Provinsi Bali. Ring awal Februari kita menyatukan persepsi. Nah, raina mangkin titiang ngelimakang puniki mensosialisasikan hakikat daripada aplikasi ini untuk bisa pertama dipahami oleh seluruh entitas pemakasnya renggala kali mangkin maka diring pemerintahan desa taler perangkat-perangkat pengampusan mekilitan ring pemerintahan desa puniki manut sektor suang-suang gitu. Nah, dua ning kadi punike penting kita bersama pemahaman tool ini bisa bekerja. Kalau melihat secara umum sesungguhnya sebagai satu alat tool tentu tidak jauh berbeda dengan yang terdahulu. Namun ada hal-hal yang memang lebih diberikan penekanan yang bersifat spesifik tuh, yang pada intinya bagaimana keharmonisan lintas jenjang pemerintahan dalam skema perencanaan ini dapat terbangun dengan baik. Kita ring daerah mulai dari desa sampai dengan pemerintah pusat ada satu keharmonisan, ada satu kesinkronan dalam perencanaan. Dengan pilar-pilar pendekatan sekali Mekilitan Kadimangkin niki kita ingin memberikan penguatan bagaimana pendekatan partisipatif niki dapat terfasilitasi dengan baik. Punika taler pendekatan tiosan, pendekatan teknokratis, pendekatan politis agar ada satu keterpaduan, ada keharmonisan dalam rangka kita merencanakan pembangunan puniki. Nah, sebagai satu tool baru, sana ke bawah SIPDRI, niki microservice, jadi memang ada hal-hal yang bersifat detail. Tentu ada satu strategi yang harus kita lakukan, disampun sarang sami wentan pemahaman awal. Harus ada strategi, pertama seperti halnya kita mengimplementasikan satu tool, galas kali mungkin kita yang berharap kesiapan sumber daya dulu ini. Jadi perangkat pengampu, sumber daya yang ditugaskan selama niki ring desa, ring perangkat daerah, kita harapkan tetap dapat concern. Sekiranya toh ada pembaharuan misalnya harus lebih intensif mengkomunikasikan. Mangda ada kesiapan pemahaman karena kita akan berpacu dengan dinamika di masyarakat dan dinamika pembangunan itu sendiri.
Yang kedua, memastikan bahwa dukungan-dukungan perangkat sekali mungkin kita berkomunikasi skala niki mantan masih cenderung ada gangguan-gangguan kecil yang bisa menjadi hambatan-hambatan kita ketika mengimplementasikan. Oleh karena niki perangkat-perangkat ini, perangkat lunaknya, perangkat kerasnya harus dipastikan kesiapannya untuk bisa kita implementasikan. Nah, tentu yang tidak kalah penting, Titiang mohon izin mengilustrasikan sebagaimana esensi daripada agenda kita hari ini adalah memberikan sosialisasi dalam rangka penginputan usulan-usulan bersifat partisipatif dari desa. Titiang ingin memberikan gambaran ilustrasi sejenak. Di tengah kondisi kita saat ini adalah masa transisi. Jadi pedoman yang bisa kita jadikan pijakan dalam rangka merencanakan semua perencanaan berbasis kebutuhan ring masyarakat, niki agar tetap berkonsentrasi pada pilar-pilar rencana pembangunan daerah yang sudah kita komunikasikan bersama. Dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Gianyar untuk masa 2024-2026, kita sudah mengkomunikasikan setidaknya ada 6 tujuan sasaran kita. Ini yang harus menjadi ilustrasi kita bersama, mana setiap perencanaan yang bersifat partisipatif mulai dari tingkat desa juga tetap akan memfokuskan pemenuhan tujuan sasaran yang sudah kita siapkan, sudah kita tuangkan dalam rencana pembangunan daerah. Yang kedua, berkenaan dengan substansi isu-isu strategis yang sedang kita hadapi. Seperti halnya persoalan kemiskinan, persoalan-persoalan membangun daya saing daerah, niki akan berkorelasi dengan tujuan yang sudah kita siapkan. Oleh karena nike, sekali lagi, potret potensi atau dalam arti kata kesiapan data ring tingkat desa niki harus benar-benar bisa dibangun dengan baik. Nah, Titiang mengharapkan para kepala desa atau yang mewakili saat ini nanti secara internal dapat mengkomunikasikan dengan pucuk pimpinan ring tingkat desa kelurahan, apa-apa yang sudah kita peroleh, kita dapat komunikasikan saat ini, agar nantinya dapat kita laksanakan guna pemenuhan tujuan-tujuan peningkatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Ilustrasi secara teknis, oleh Bos yang disampaikan, tadi juga guidance sampun disampaikan, bagaimana simpul-simpul kamus usulan niki akan dikomunikasikan dengan tahapan-tahapan mulai dari tingkat desa. Nah, secara khusus dalam konteks tahapan niki, Titiang mengharapkan pertama secara kewilayahan, karena pendekatan pembangunan kita juga terbalut oleh satu semangat yang bersifat tematik, bersifat holistik, bersifat integratif dan spasial. Secara kewilayahan, Titiang berharap rekan-rekan kami ring kecamatan dapat lebih menguatkan kapasitas sumber daya. Karena peran kewilayahan ini sangat penting sekali untuk bisa melakukan tahapan-tahapan sebagaimana aspirasi yang berkembang di tingkat masyarakat. Pun teman-teman kami di perangkat daerah yang akan menjadi mitra kerja kami sesuai dengan sektor-sektor urusan masing-masing, agar bisa lebih memberikan aware-nya, melihat semua perencanaan-perencanaan yang berkembang sesuai dengan tahapan-tahapan yang berkembang mulai dari tingkat desa ke kecamatan. Oleh karena itu tadi sudah disinggung juga bagaimana peran-peran kita untuk memfiltrasi, peran verifikasi secara bertahap niki menjadi hal yang sangat urgent kita siapkan agar nantinya ada berbagai akses penyampaian aspirasi niki pada intinya kami harapkan semua dapat terfasilitasi melalui simpul usulan-usulan partisipatif yang disediakan melalui
aplikasi niki SPDRI niki. Nah, itulah harapan kami dengan skema seperti itu. Sekali lagi, kita harapkan ada satu keharmonisan pemenuhan pendekatan pilar pembangunan yang bersifat partisipatif, kemudian bisa dipadu serasikan dengan yang bersifat teknokratis, demikian. Mangda kami bisa terakomodir dengan baik dari tahap awal pada skema perencanaan. Bahwa nanti bagaimana kebijakan penganggaran tentu akan kita lihat dalam instrumen-instrumen yang telah kita tuangkan bersama dalam balutan daripada rencana pembangunan daerah, Niki. Mudah-mudahan sekali lagi dengan mekanisme seperti ini, Bapak Ibu, sarang sami bisa sekali lagi untuk saat ini bisa memahami dulu. Tentu kami yakin akan ada kondisi-kondisi yang mungkin akan mewarnai menjadi kendala, iring kita komunikasikan bersama. Mudah-mudahan dengan skema kolaborasi seperti ini, apa yang menjadi tujuan kita bersama mengemban pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat kita di Gianyar dapat kita wujudkan. Ditangkira nih ke arahan umum yang dapat kami sampaikan, matur suksema, ring Bapak Ibu sareng sami sampun bisa berpartisipasi. Nanti kalau ada hal yang bersifat teknis, setelah paparan teknis ini disampaikan, nanti bisa kita komunikasikan bersama. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian niki, Titiang mohon maaf, lungsur ampura yang sebesar-besarnya. Titiang akhiri, Om Santi 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 Om. Demikian penyampaian arahan dari Kepala Bapeda. Mungkin acara dilanjutkan dengan penyampaian sosialisasi penginputan data aspirasi masyarakat. Terus. Tes cek, sampun kedengeran surat yang tes. Sampun. Nggih, siap. Nggih. Inggih suksma tiang nganggen bahasa Kenten nggih campur nggih mungkin udah lebih jelas untuk penyampaian. Mohon izin Bapak Kepala Kaban, Bapak dan Litbang, Bapak Ibu dan rekan di Bapak dan Litbang, seluruh undangan baik dari kecamatan, perbekal dan lurah dan seluruh OPD yang terlibat dalam penyelenggaraan penginputan usulan masyarakat. Tiang coba paparkan alur bagaimana penginputan masyarakat ini dalam bentuk PPT, PowerPoint. Sampun kelihatan sami PowerPoint-nya. Sampun. Lanjut. Lanjut. Niki dari domainnya niki ada perbedaan sedikit, ada tambahan kata RI-nya di setelah SPD. Untuk latar belakangnya niki SPDRI merupakan aplikasi yang dibuat oleh Pusdatin di mana disempurnakan oleh amanah dari Menpan RB maupun SPBE, di mana SPDRI menggabungkan dua kementerian yaitu Bangda dan Pusdatin. Baik, latar belakangnya berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 6005448 SJ tanggal 6 Januari 2023 tentang implementasi SPD Microservices atau disebut SPDRI pada tautan spdri.kemendagri.go.id. Lalu, rapat koordinasi evaluasi dan perencanaan provinsi dan kabupaten kota se-Bali pada tanggal 3 Februari 2023 disampaikan bahwa SPDRI sebagai aplikasi umum SPBE wajib dipergunakan pada perencanaan penganggaran tahun 2024 dan seterusnya. Berikut adalah outline dari apa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini.
dibagi menjadi 5, yaitu alur input usulan kelurahan desa ke kabupaten kota, tata cara input usulan kelurahan desa, verifikasi mitra Bapeda, verifikasi kecamatan, verifikasi OPD tujuan. Niki dari 5 niki mempunyai masing-masing pihak atau stakeholder yang berperan. Baiknya ditonton mantan, biarpun yang OPD ditonton mantan dari pertama, karena hal-halnya bisa dibilang tidak jauh berbeda. Nah, seperti tahun sebelumnya, input usulan dan tahapannya tidak ada perubahan. Dari input usulan, dari desa kelurahan, lalu verifikasi mitra Bapeda, kemudian verifikasi kecamatan, verifikasi OPD tujuan, verifikasi TAPD perencanaan, kemudian dari TAPD perencanaan jika sudah disetujui, maka usulan tersebut akan masuk ke renja dari OPD. Di sanalah fungsi OPD untuk memeriksa pada aplikasi dan mengapprove hasil TAPD perencanaan sehingga usulan tersebut dananya ditambahkan pada subkegiatan yang dituju oleh kamus usulan tersebut. Jadi harus di-approve oleh OPD setelah TAPD perencanaan meng-approve. Tahapan pertama yaitu input usulan oleh akun kelurahan atau desa. Nah, jika Bapak Ibu masuk ke aplikasi SPD strip.ri.kemendagri.go.id, tampilannya memang jauh berubah. Jauh berubah, kemarin merah, sekarang putih, dan kalau disebut aplikasi yang dulu itu sebutannya nama lainnya SPD merah, kalau sekarang SPD RI. Nah, di sini ada 3, ada sistem informasi pembangunan daerah, keuangan, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya. Ambil yang paling kiri, klik yang paling kiri, sistem informasi pembangunan daerah. Nah, kemudian ada tambahan di sini, ada e-wali data, ada data pembangunan daerah, ada perencanaan, ada analisa profil. Untuk tahapan sekarang, ini perencanaan pembangunan daerah. Untuk informasi di sini ada e-wali data SSD, dan ini juga penggabungan dari SPD Bangda, di mana wali data di setiap kabupaten, maksudnya di setiap OPD, dan nantinya menuju dari desa pun akan ada wali data pendukung, sedang berproses nih untuk tahapan sampai sana. Lalu kita masuk ke perencanaan pembangunan daerah. Untuk login agak berbeda. Kalau dulu itu kita ada milih peta Indonesia, pilih Bali, Gianyar, ini agak berbeda. Langsung pilih provinsi, nanti muncul pilihan lagi menu, ada Kabupaten Gianyar, pilih masukkan username. Nah, ini untuk perbekal atau lurah, username masih sama seperti yang dulu. Jika ada pergantian perbekal lurah, harap nanti melaporkan. Jika yang lupa, nanti kontak nonton ke Bapeda untuk username-nya. Dan lalu password-nya niki dirubah ya. Password-nya karena sudah mengikuti persyaratan dari SPBE, password-nya dirubah dan memang tingkat pengamanannya lebih tinggi. Kalau dulu cuma Gianyar Cup, huruf semua, sekarang digabungkan isi tanda-tanda gitu, huruf besar. Jadi tidak bisa diucapkan gitu, harus dicatat itu. Nah, lalu setelah login itu nanti muncul kayak CAPTCHA gitu, modelnya CAPTCHA itu kayak masukkan kode yang digenerate oleh sistem, pasti itu huruf kecil semua, huruf kecil semua, nanti akan selalu begitu. Lalu diklik cek, jika oke, akan langsung muncul seperti yang di kanan, pilih tahunnya 2024, lalu login.
Nah, ini halaman usulan aspirasi masyarakat untuk perbekal maupun lurah. Tampilan menunya tidak berbeda ya, menunya tidak berbeda, cuma tampilannya aja yang berubah warna nih Kak. Nah, untuk pertama nanti diklik ini di usulan akan turun submenu namanya usulan aspirasi. Kemudian seperti biasa jika ingin menambahkan usulan di sini ada tambah usulan. Oke, harus tapi tambah usulan ini adanya di tab yang pengajuan ya. Di sini ada yang namanya tab, ada tab pengajuan, ada tab verifikasi kelurahan, ada tab monitor, tab ditolak oleh provinsi, tab ditolak oleh kabupaten kota. Oke, ditolak. Lalu oke, next. Nah, ketika klik ini tambah usulan, yang harus diinputkan ini tidak jauh berbeda juga, cuma ada sedikit pengefisienan penginputan dan perbaikan menu. Misal ini kan usulan ditujukan kepada oke, di kanan bisa provinsi, bisa kabupaten kota, di mana pada saat untuk musrembang kabupaten kita memilih kabupaten kota. Jika ada usulan untuk provinsi, biasa pertanyaan seperti itu kalau kami mengajukan usulan ke provinsi bagaimana? Ini pilih yang provinsi. Akan tetapi di sini apakah provinsi tersebut membuat kamus usulan sehingga usulan tersebut bisa diinputkan di provinsi, Kenten. Tapi nanti jika usulan tersebut diusulkan kabupaten tapi bisa atau diharapkan oleh pengusul diusulkan ke provinsi, dikasih aja catatan Riki di permasalahan Riki nanti sebagai bahan pertimbangan kami nanti jika misalnya ada penginputan BKK gitu, kita sudah punya backup dari data-data pengusul yang mana ke provinsi, dan kan di sini juga harus ngimport proposal, jadi proposal juga sudah kita pegang, jadi lebih mudah nanti untuk pada saat penginputan usulan ke BKK-nya nanti. Lalu kamus susulan, ini kamus susulan sudah ada di sistem ini karena mengambil dari SIPD merah pada TA 2023. Kamus susulan tersebut Bapak Ibu nanti bisa lihat maupun OPD maupun oleh pengusul juga, di mana kamus susulan tersebut kami dapatkan dari OPD pada saat tahun lalu dan dikoordinasikan juga. Jika OPD ingin merubah atau menambah atau mendelete bisa dihubungi kami maupun desa juga jika ternyata ada usulan yang diragukan tidak masuk ke kamus usulan manapun, bisa menghubungi kami nanti. Nanti kami kirim Excelnya juga untuk lebih mudah untuk memilihnya. Lalu ini perbaikan juga di fitur tambah usulan yaitu peta lokasi. Ini peta lokasi sudah diperbaiki dan berfungsi. Kalau dulu kan enggak, dilewatin aja. Nah, tanda asterik alias bintang pada setiap text field ini artinya tuh mandatory. Mandatory artinya ini, jadi tuh harus diisi nih. Peta lokasi pun dia harus diisi dan agak tricky ya cara ngisinya ya. Kadang dia gelap kayak gini, harus di scroll gitu, jadi baru kelihatan dan benar-benar harus kayak contoh nih, Tiang cari nih contoh pura di depan Pura Desa Samuan, harus benar-benar dicari itu, harus ya dicari. Jadi ketika membuat usulan nanti nggak bisa umum gitu jadi usulannya. Misalnya kita kadang-kadang menerima usulan pokir, maaf Nika mensejahterakan perekonomian Kabupaten Gianyar gitu. Itu kalau sistem itu harus minta mau di mana itu lokasinya Kenten karena harus dan itu pun harus diisi dia sekarang karena dia dikasih bintang di sini. Nah, alamat lokasi ini juga diisi jalan lengkap seperti itu ya. Oke, lanjut.
Nah, file pendukung. Nah, ini kabupaten atau kota ini nanti otomatis data kabupaten, kecamatan, dan kelurahan dan desa otomatis terisi berdasarkan data diri pengusul lurah perbekal pada SPDRI. Di mana data perbekal dan lurah tersebut sudah diinputkan di awal pada saat ada SPD merah, disertakan dengan lokasi dari yang diinputkan, sehingga nanti ini akan muncul. Jadi enggak perlu diisi yang ini lokasinya. Lalu surat proposal. Nah, ini di sini disebutkan opsional. Cuma dari kami surat proposal dalam bentuk PDF dan foto pada pengimputan sekarang ini wajib diisi. Yang simpel aja, nanti kami berikan formatnya. RAB-nya juga tidak apa-apa, tidak harus lengkap, gelondongan aja nggak apa-apa RAB sebagai syarat administrasi kami nanti untuk melanjutkan usulan tersebut. Dan karena tahapan pertama verifikasi nanti di Mitra Bapeda. Nah, ini foto bisa 3, tapi minimal 1 boleh. Diharapkan juga isi foto. Setelah semua persyaratan dilengkapi, klik simpan. Nah, nanti usulan yang sudah disimpan di tab pengajuan bisa dilihat. Ini listnya seperti ini. Nanti di tab pengajuan itu hasil usulan yang disimpan akan muncul di sini. Bentar, bentar. Rizky, tolong turunin itu foto apa? Gambar. Ya. Nah, di sini hasil penginputan itu nanti kelihatan detailnya seperti ini, tanggal dibuat kapan, indikasinya ini dari kamus usulan udah otomatis, ini yang diketik ya. Diketik, lalu lokasi ini usulnya kemana, kelihatan di sini. Nah, ketika mau lihat detailnya bisa diklik di sini. Bisa oke, di sana bisa diklik tuh detail. Kemudian jika ini baru istilahnya kalau kita misal membeli barang ya, membeli barang di minimarket, supermarket, kita baru ngambil barangnya aja nih Kak. Baru kita taruh di keranjang belanja nih Ki. Tadi itu kita baru taruh nih di wishlist istilahnya tuh keranjang belanja di pengajuan. Bahasanya ditaruh aja. Kalau mau usulan tersebut lari ke tahapan berikutnya itu Mitra Bapeda harus diajukan ya. Kalau tidak diajukan, kadang seperti ini kendalanya kita sudah nginput tapi nggak diajukan, masih di istilahnya di keranjang belanja di pengusul di rumah masih belum dikirim pakai paket kan, masih disimpan aja disimpan. Lalu ini harus diklik niki checkboxnya niki, lalu diajukan kan. Jika ingin batalkan bisa dibatalkan kan, lalu diajukan. Nah, jika ingin menambah bisa lagi, atau ini bisa multiple pengajuan. Misal inputkan dulu pengajuan, tambah ada 1, nambah lagi ada 1, nambah 1, misal lagi nanti bisa diedit juga nanti. Misalnya belum sempat nih buat proposalnya, tapi kita masih ada idenya aja. Buat aja dulu di sini, tambah simpan, nanti ketika proposal udah ada di edit usulan tersebut, nanti setelah lengkap, yang mana lengkap baru kemudian diklik, baru itu yang diajukan. Setelah diajukan nanti ini hilang dari tampilan ini. Jangan heran nanti usulan saya kemana, itu sudah jika berhasil diajukan ke Mitra Bapeda, usulan tersebut akan hilang dari tampilan pengajuan. Nah, ini juga ada fitur monitor, nanti bisa dilihat statusnya sampai di mana sih usulannya. Nah, jika usulan diajukan, ini ada notif seperti ini. Apakah Anda ingin ajukan data ini? Ya, ajukan. Nah, ini monitor yang seperti yang bilang. Jadi Bapak Ibu pasti sudah sering menggunakan monitor ini dan menanyakan kepada Tiang, ini usulan Tiang sudah sampai di sini, bagaimana perkembangannya, biasanya. Atau kok masih di Mitra Bapeda, kelihatan di sini, dan setiap Mitra Bapeda pun ini harus concern, ini Mitra Bapeda yang di Bapeda harus mengecek juga usulan-usulan yang ada di
di akunnya masing-masing niki. Jangan sampai ada yang masih ketinggalan gitu kan. Nah, ini kode usulan, usul, pengusul, niki mohon izin kita kalau mencoba aplikasi harus menggunakan salah satu akun, tapi niki masih uji coba, nanti bisa di-delete. Nah, ini status, oke, lanjut. Nah, untuk usulan dari desa kelurahan sampai sekian mantan tahapannya, Bapak Ibu juga yang dari desa kelurahan baik ada baiknya juga untuk mengikuti melihat hal ini sehingga tahu bagaimana sih larinya usulan tersebut gitu. Jadi kayak keterbukaan informasi publik lah masuknya nih ke. Oke. Lanjut niki mitra Bapeda ini ada di Bapeda di masing-masing bidang pengampu. Dan Diki di ruangan ini juga ada Bapak Ibu selaku mitra Bapeda untuk merefresh kembali bagaimana cara penginputan. Nah, seperti login ini sama, login sama, username sudah kita berikan, nanti sudah kita berikan user password baru password sama nggih default satu kabupaten default, tapi setelah login dapat dirubah, akan tetapi ngerubahnya nggak bisa sembarangan, harus spesifik juga, harus unik, harus ada karakter huruf besar, huruf kecil, kenten nggih. Nah, tampilan di Mitra Bapeda pada seperti ini udah beda dia, udah menunya udah banyak macam-macam dokumennya, RPJMD, RPJMD, RPD, Rensa masuk ke usulan. Di usulan tersebut ada menu jadwal, pokir, aspirasi, tapi ambil yang usulan aspirasi. Nah, ini contoh Tiang, salah satunya karena ini di pavingisasi jalan, ini masuk, karena Tiang sudah tahu ini akan lari kemana, ini lari ke PUPR, di mana diambil oleh bidang infrastruktur, salah satunya mitra Bapeda di sana. Jadi Tiang ambil di akunnya beliau, di salah satu akun di bidang infrastruktur wilayah, Tiang masuk, dan kamu susulan tersebut, karena larinya sudah di-set ke larinya dari kemusulan tersebut di-set ke dinas tujuan, di mana dinas tujuan tersebut diampu oleh bidang pengampu, di mana personnya, orangnya sudah di-set ke dinas tersebut, sehingga ketika buka akun dari orang tersebut, usulannya akan masuk ke orang terkait. Jadi ini ada satu masuk ke akun Infraswil. Nah, di sini muncul jika mitra Bapeda ingin melihat ini tambah lambang loop, bisa diklik. Nah, akan seperti ini kelihatannya. Rizky, tolong turunin lagi. Turunin. Oke. Nah, ini verifikasi usulannya, pemeriksaan data usulan termasuk proposal dan foto. Ini kelihatan semuanya sampai peta lokasi pun tetap dia, maksudnya tidak bisa kita geser lagi, dan jika kita scroll tuh masih bisa sampai detail banget, sampai di detail, tapi nggak kelihatan rumah jelas gitu nih. Petanya yang detail sampai kelihatan, bisa seperti di input ramah. Lalu, nah di sini surat proposal itu ada di sini. Jadi mitra Bapeda bisa melihat, foto lokasi bisa melihat. Oke, yang lanjut. Nah, di sini memberi uraian rekomendasi dan memilah usulan berdasarkan jenis belanja. OPD tujuan di sini sudah terbawa dari sebelumnya, akan tetapi di sini ada kesempatan untuk merubah OPD tujuan jika dirasa itu nggak tepat gitu. Kadang mungkin ada yang miss gitu kan, belum diperbaiki, larinya salah gitu. Ini bisa dipindahkan ya. Nah, kelompok niki ada kelompok transfer dan non belanja transfer. Kalau yang pengalaman dari pemakai SPDRI yang baca di grup Telegram, jika belanja transfer itu larinya itu sekarang ke nomor rekening dari perbekal kelurahan yang sudah didaftarkan di SPD. Kalau yang baca ya belum, karena kita belum pernah nyoba nih, yang baca begitu, di mana pada saat penginputan data perbekal kelurahan emang diminta kenten nomor rekening. Nah, di sana.
belanja untuk belanja non transfer mungkin nanti dijelaskan oleh detailnya. Lalu uraian rekomendasi ini harus diisi ketiga-tiganya. Uraian rekomendasi oleh Mitra Bapeda nggih disesuaikan mantan nanti, lalu simpan. Nah, jika sudah diisi, kembali lagi harus diklik di sini sama seperti desa, tapi ini beda tabnya. Mitra Bapeda di sini monitor sama bisa ngelihat proses atau tolak atau kembalikan. Tapi kami sekarang tidak melakukan hal ini, kembalikan jika dulu masih, karena kendalanya ketika dikembalikan usulan masih akan balik lagi ke pengusul, sedangkan tahapan-tahapan tersebut sudah akan lewat, jadwal-jadwal lewat, bahkan bisa sampai dokumen tersebut terjadi, baru diupload lagi oleh pengusul, sehingga data usulan itu masih data yang dulu, nanti terjadi miss, nanti kenapa usulan saya kok belum dieksekusi, padahal itu dikembalikan. Jadi kami kebijakan di Mitra Bapeda tidak ada lagi ini, kembalikan. Jadi usulan harap dilengkapi proposal, dicari prioritas, ada cuma proses dan tolak nanti untuk kami nanti. Okay. Nah, oke, itu Mitra Bapeda. Kemudian verifikasi kecamatan. Nah, ini kecamatan. Oke, kita lanjut. Cara login sama, tapi tidak langsung ke verifikator. Jika Bapak Ibu tidak tahu apa akunnya dari verifikator kecamatan, masuk aja niki ke login camat. Login camat dulu, password sama, tahun sama ini semua. Nah, niki izin tiang karena tadi masuk ke daerah Sekwati harus masuk ke akun camat juga Sekwati. Nanti niki password juga bisa dirubah lagi nanti. Niki ambil di pengaturan dengan aku camat, mungkin Niki mungkin perwakilan dari camat, mungkin staf atau siro yang hadir melihat ini masuk ke pengaturan, lalu masuk ke SKPD ini untuk melihat pegawai yang ada di kantor camat. Nah, ini listnya ini. Membuat akun verifikator kecamatan menggunakan akun NIP baru Kasubit atau setara eselon 4. Karena masih membawa, ini jabatan ini masih membawa dari SPD lama. Nah, ini NIP nama yang tutup nih, mungkin ada yang keberatan untuk itu, yang tutup. Nah, ini. Jadi ambil salah satu dari kepala subit, nanti di klik pensil ini artinya edit. Nah, ini dia. Kasih akses di sini nih. Pilih siapa, kasih akses di sini. Niki dia verifikatornya. Pilih orangnya, kasih akses verifikator. Ini untuk kecamatan. Lanjut. Nah, sekarang login menggunakan akun verifikator tersebut. Login sama caranya pilih 2024. Nah, ini login dari verifikator kecamatan. Menunya tampilannya sederhana, sama seperti ini, seperti desa, cuma di sini ada RKPD juga, RKPD. Nah, tabnya dia berbeda. Di sini ada verifikasi kecamatan. Tab-tab ini nanti bisa diklik ini. Jadi akan ketahuan ini perangkat daerah harus verifikasi apa gitu. Monitor untuk total keseluruhan bisa diklik nanti. Nah, pilih yang usulan aspirasi masyarakat. Lalu sama seperti tadi, klik loop. Bintang, klik loop. Nah, sama seperti tadi. Ada proposal, lokasi juga ada, bisa diklik juga. Ini juga bisa di scroll, di zoom bisa. Nah, seperti Mitra Bapeda, ini pun sama. Usulan uraian rekomendasinya sama. Disesuaikan oleh kecamatan nanti, lalu disimpan. Nah, jika ingin proses, lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu ke OPD. Nah, di sini diklik, lalu proses. Nah, di sini rekomendasi ditulis tadi kelihatan, SKPD kelihatan, awal tujuan, itu maksudnya jika ada perubahan, di sini akan berubah SKPD tujuannya. Lalu, nah, sekian untuk verifikasi kecamatan. Sekarang lanjut ke verifikasi OPD tujuan.
Nah, mohon izin Bapak Ibu ya, niki untuk OPD nggih. Ya. Mas login sama masuk. Oh, ini kepala OPD dulu sama seperti kecamatan tadi, tahu siapa yang akan menjadi verifikator dari OPD. Masuk ke user SKPD, akan melihat data dari pegawai. Seperti tadi, kelihatan ininya, jabatannya, pilih yang kepala sebidang atau setara. Lalu di klik pensil, ini ada verifikator, usulan inspirasi, sama diklik simpan. Boleh lebih daripada satu nggih, bisa banyak, tidak dibatasi. Siapa tahu usulannya banyak kan, dibagi-bagi kan tugasnya bisa. Lanjut. Nah ini login verifikator tadi baru setting. Nah login. Nah ini yang masuk tadi di OPD. Yang ambil contoh ini Dinas Pekerjaan Umum karena lari usulan tersebut adalah ke Dinas PU yang tadi pavingisasi jalan lingkungan. Ini sudah di-set di kamus usulan. Masuk ke usulan aspirasi, sama tampilannya, cuma ini tabnya perangkat daerah nih. Nah, ini pun sama usulan verifikator kecamatan, sama pemeriksaan data usulan termasuk proposal dan foto, sama ini surat proposal ini bisa diklik ya. Bisa diklik nanti, lokasi bisa diklik, kebuka proposalnya bisa di-download juga, ini juga bisa kebuka di-download. Bisa, lalu nah yang perbedaannya di sini perbedaannya kenapa dari awal itu tidak ada memasukkan anggaran kan seperti dulu begitu dari awal anggaran itu juga kayaknya merupakan perbaikan di mana susah juga kalau OPD yang langsung nulis dari kelurahan atau nulis anggaran tapi tetap harus diberikan perkiraan RAB itu di proposal nggih gelondoran tidak apa. Nah ini yang sudah rekomendasi usulan tadi. Nah ini subkegiatan ini milih nggih. Milih cuma sekarang ini belum bisa ini kayaknya ini kayak berhubungan dengan pemuatan renja juga kayaknya sekarang renja kita belum input juga sehingga ini nggak mau muncul nih renja juga nanti OPD harus input renja ini mungkin belum lari kemana usulan tersebut tuh belum bisa dipastikan dia kayaknya ini. Oke. Nah uraian rekomendasi ini diisi oleh OPD. Nah volume koefisien ini diketik manual, cuma ini manual juga, ini tidak ada pilihan, cuma ini kayaknya bagusnya sudah terisi seharusnya nih satuannya, cuma ini manual, isinya tidak ada pilihan combo box di sini, sehingga bisa agak gini berbeda. Nah di sini rekomendasi anggaran yang diisi oleh OPD ya di sini OPD berperan untuk melakukan cross check juga di sini sebenarnya cross check juga terhadap anggaran tersebut rekomendasi anggaran. Nah ini simpan. Oke sama seperti tadi ini dicentang dilanjutkan. Lanjutkan enggih. Sekian karena ada tahapan lain sebenarnya TAPD perencanaan dan setelah TAPD perencanaan OPD tersebut harus membuka renjanya untuk melihat usulan yang sudah di-approve oleh TAPD perencanaan Kenten. Cuma karena kita masih berproses untuk dokumen yang lain sehingga belum ada contohnya ataupun kita tidak bisa untuk melakukan simulasi gitu. Untuk itu nanti selanjutnya untuk tutorial gimana OPD mengapprove usulan yang sudah disetujui oleh TAPD perencanaan sehingga dana yang sudah dibuat oleh OPD sendiri kan OPD mengisi angkanya itu dan disetujui juga di awal sudah OPD sudah disetujui dan TAPD juga setuju nantinya OPD mengapprove di renjanya masing-masing sehingga akan dijumlahkan dari nominal pagu dari subkegiatan yang sudah di-set pertama kali. Ini mohon izin Bapak Ibu sekian paparan untuk penginputan dari perbekal desa sampai ke OPD, verifikasi OPD
jika nanti ada yang ingin tidak jelas dan ingin konsultasi lagi, bisa menghubungi kami di Bapeda dan di Bank. Inge Kentan jika wenten salah kata kekurangan yang mohon maaf. Inge tiang matur susuma Om Santi Om. Baik, demikian penyampaian paparan dari sosialisasi SPD, penginputan usul masyarakat di SPD RI. Acara selanjutnya akan dilaksanakan tanda jawab. Tapi sebelumnya apa wenten gini dari Pak Sepan apa ya? Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan dari peserta. Dan sambil jalan nanti kita bisa koordinasi lebih lanjut. Kalau dicoba-coba dulu sistemnya, kalau memang ada kendala, mari kita nanti sama-sama belajar karena niki sesuatu yang baru walaupun niki merupakan penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya Kinten. Durus, barangkali wenten yang ditanyakan nggih. Benten nggih. Mungkin sambil menunggu nggih ampura mungkin mun dari Kecamatan Gianyar nggih ampura mun. Gini, kami harapkan selain melakukan penginputan ring system, kami harapkan juga menyiapkan usulan tersebut dalam berupa Excel Kenten. Ini sebagai backup. Ya siapa tahu sistem mengenali kendala Kenten. Jadi harapan kita masih tetap punya backup dari usulan-usulan yang ada seperti ini. Ini Durus dari Kecamatan Gianyar. Gininya di unmute. Nggih. Om Swastiastu. Kami dari Kecamatan Gianyar ingin menanyakan untuk jadwal musrenbang baik dari desa sampai pramusrenbang maupun di musrenbang di kecamatan. Mohon informasi untuk kami bisa lanjutkan kembali ke desa. Dan juga username karena ada perubahan untuk kepala desa, lurah di kecamatan, mohon kami juga dikirimkan. Dan juga untuk materi juga supaya kami bisa bahan penyampaian nanti menginput data dari kami di kecamatan dan di desa, mohon juga dikirim. Terima kasih. Om Santi Om. Enggak manda langsung direspon itu Durus. Untuk yang tiang jawab dumun untuk paparan tiang nanti kami kasih selanjutnya, tapi tiang udah kirimkan juga di WA grup SPD Musrembang Gianyar untuk ini password defaultnya yang tulis di chat ini, di chat yang di kita ini sekarang, chat subnya sehingga passwordnya udah tiang kirim passwordnya. Ingin nanti kita lanjut nanti untuk Excel password kita lanjut nanti, dan pertanyaan nanti juga bisa lanjut Nah, untuk jadwal musrembang serang Pak Pasak. Nggih. Bentar maling ya. Ampura sebelumnya terkait dengan jadwal nanti akan kita sampaikan karena ini sedang kami susun dan terkait tata cara maupun agenda dari pelaksanaan musrenbang melalui backroom meeting. Nanti kita akan sampaikan. Nggih, Wenten malih. Dan sebagai informasi, besok pagi kami akan mengundang para camat beserta petugas ring set 1, bercamat dan petugas perencanaan mengdo hadir. Kita akan rapat untuk memantapkan persiapan musrenbang kita Wenten. Nanti surat sedang kita siapkan. Nggih Durus, Wenten malih.
Nggih. Nggih, dari Dinas Kebudayaan Gus Haji jurusan. Suaranya tuh, mohon tuh. Masih unmute. Ya. Maaf, suaranya tuh masih unmute. Udah? Oh. Ya. Suaranya belum masuk tuh. Tugas Haji. Tugas Haji. Headset angin tuh. Laptop atau rusak nih kok mikrofonnya. Mohon izin untuk user nanti di Japri Mantan ya, karena kan user bersifat kredensial rahasia, jadi kita tidak bisa memberi langsung. Nanti setelah acara ini kontak Mantan ke Tiang langsung untuk username-nya. Ya, Tiang ada di grup ini ya, SPD Musrembang tuh ada, nanti Tiang ada di sana. Bapak Ibu kan ada di sana nih, di grup desa nih Kang ya. OPD nanti kan ke Jipten gampang nanti OPD. Ke Tiang langsung. Oke, kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aduh. Terus. Suara kedengaran tuh. Nggih. Suksema antuk galah. Niki ngenen perindikan napiastane sistem CPD niki niki baru tapi sama dengan yang dulu atau untuk penginputan kalau dengan virtual seperti niki ampura peng banget niki dia agak bingung. Bagaimana nanti kalau dijadwalkan untuk pendampingan untuk penginputan. Pendampingan untuk penginputan untuk masing-masing OPD nanti kita input bersama dengan jadwal yang sudah disusun. Nah, untuk lebih jelasnya niki karena yang lihat tadi dari napiastane paparan tadi niko agak jelimet niko. Kayaknya setiap masuk ke inputan niko harus merubah harus login. Setiap masuk ke inputan harus login. Nah, niko nanti tolong ada istilahnya pendampingan untuk penginputan. Niko yang Tiang minta. Nggih, suksema. Om Santi. Om. Nggih, suksema Tugas Haji. Jadi karena ini merupakan sifatnya baru, walaupun sebenarnya ini merupakan upgrade dari aplikasi sebelumnya. Nanti kami terbuka untuk melakukan komunikasi lebih lanjut, baik OPD, desa maupun yang terkait semua. Nanti kita coba sama-sama untuk mempelajari. Setongkara bisa lancar. Semua tuh. Benten malih. Izin bertanya, Pak. Dari Desa Ketewel. Oh iya, Durus Bapak dari Desa Ketewel. Om Swastiastu, Bapak Serang Sami. Untuk CPD yang sekarang ini kan sudah terupdate. Yang dulunya yang tahun lalu masih agak susah untuk menginput usulan ke provinsi karena kebanyakan kamus usulan ini kan tidak ada kan. Mungkin kan sudah terupdate, kamusnya lebih banyak. Niki kita apresiasi karena kami di desa tidak bingung lagi untuk menginput apresiasi yang harus kami inputkan ke provinsi. Niki yang pertama, terus yang kedua untuk Pak Agung, niki kan di setiap kecamatan sudah ada grup-grup CPD.
nanti usernya bisa di-share di sana, mantan, supaya tidak teman-teman di desa lain chat pribadi ke Pak Agung, supaya lebih memudahkan koordinasi juga di grup-grup CPD kecamatan. Tinggi, Suksemo. Om Santi. Ini Pak, Benten maling ya. Ampun ya, coba direspon demun sarang. Durus. Iya, yang pertanyaan tadi. Durus. Untuk yang tes. Masuk nggih suaranya nggih. Untuk yang usulan provinsi, Nika, kami tidak dari kabupaten tidak mempunyai, maksudnya kita akses untuk kamus usulan secara langsung. Cuma kita bisa bantu untuk komunikasikan dengan Bapeda Provinsi bahwa agar dibukakan kamus usulan untuk desa terkait dengan bantuan dari maksudnya dana dari provinsi dari SCPDRI. Cuma kan tergantung lagi provinsi apakah bantuan tersebut akan disalurkan usulan tersebut melalui SCPDRI atau aplikasi yang sudah mereka punya, karena mereka juga punya istilahnya Bali apa namanya tuh Bali aplikasinya aplikasi Bali membangun gitu kan. Mereka punya aplikasi sendiri dan usulan desa itu biasanya masuknya ke sana. Cuma kita akan komunikasikan lagi, tolong dibukakan karena Mangda satu pintu usulannya masuk dari SPDRI kan, dan sementara ini provinsi memang menggunakan aplikasi ini. Seharusnya sih mereka juga aware dengan hal ini kan, yang cuma bisa bantu komunikasikan. Nah, terkait dengan user kita akan berikan usernya per kecamatan nggih. Manda terlalu luas usernya. Kita kasih per kecamatan, mungkin melalui kecamatan, mungkin dengan kasih PMD-nya nanti kita kasih per kecamatan nanti setelah acara niki nggih. Oke. Oh, Benjang diundang. Oh, besok dikasih karena besok ada pertemuan juga nih. Oke, untuk kecamatan besok dikasih karena ada pertemuan juga besok untuk kecamatan. Oke, semua. Oke, Bapak Ibu, barangkali Wendan malih. Wendan maling ya. Mungkin dari OPD masih ada yang perlu disampaikan, guys. Kami sih berharap ada gini kan, ada penyampaian gini, karena niki nanti pada saat musrenbang kecamatan seperti tahun-tahun sebelumnya kita akan mengondisikan perangkat daerah nike bersama kita kan untuk ikut mengawal ring pelaksanaan musrenbang kecamatan. Jadi harapannya dalam pelaksanaan ini biar tidak ada permasalahan seperti itu. Nggih, Durus, Pak. Nggih, Bapak Durus. Izin dari Kecamatan Tegalalang. Nggih, Durus, Pak, dari Kecamatan Tegalalang. Bisa didengar nggih? Bisa. Nggih, Om Swastiastu. Rajang Semang, Bapak Ibu sareng sami, ampura niki koneksi yang terima di Kecamatan Tegalalang niki kurang bagus dari tadi, dan terputus-putus, ada suara tidak terdengar dan mungkin ke depannya yang mungkin jadi lunas napi wasane usulan sebelumnya tiang lunas niki usulan yang akan didana di tahun 2023 niki dan mana tiang Nggih, Bapak dari Tegalalang, terkait dengan usulan masyarakat akan kami sampaikan di musrenbang, Pak. Jadi
usulan masyarakat yang sudah bisa diopir tahun 2023 akan kita sampaikan pada saat musrenbang.